Kalian suka bingung nggak sih? Kok hasil make up kalian kayak gini sih? Padahal kalau lihat di Instagram, kok cewek-cewek tuh hasil make upnya kayak gini, kelihatannya natural, ringan, terus kayak ngeblend banget sama wajah kalian dan ngeblend banget sama kulit kalian. Tapi udah dicoba berkali-kali pun ternyata hasil make upnya masih kayak gini. Nah, hari ini aku akan ngebedah kok bisa sih orang yang sama tapi hasil make upnya berbeda. Kesalahan apa aja yang sering dilakukan dan kesalahan apa aja sih yang berakibat membuat si make upnya jadi kurang maksimal. Kalau kalian penasaran, tonton videonya dari awal sampai selesai. Sebelum ke videonya, aku mau ngingetin untuk jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan follow juga Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sekarang kita langsung ke videonya, yuk! Oke, kita akan langsung aja membahas tentang make upnya. Kok bisa sih orang yang sama tapi hasil make upnya beda gitu ya? Nah, ini tuh bergantung banget sama teknik make up dan produk make up yang dipakai. Jadi kalau misalnya kalian pakai make up, kalian bisa perhatiin dari tutorial ini. Nah, nanti di sebelah kanan aku akan bikin make up yang kayak gimana sih yang bisa menghasilkan hasil make up yang bagus. Dan yang sebelah sini aku akan bikin kira-kira nih kesalahan apa yang sering dilakukan yang mengakibatkan make up kita tuh jadi kurang perfect gitu ya. Nah, tapi ini balik lagi ke selera karena setiap orang punya selera yang berbeda. Tapi ya kira-kira kayak gini lah kalau misalnya aku make upan dan aku pengen hasilnya lebih bagus. Untuk step yang pertama udah pasti complexion. Nah, sebelum mulai aku mau ngebagi muka aku dulu biar kelihatan gitu ya batasnya, dan aku akan pakai pensil alis aja untuk ngebagi dua muka aku. Oke, ini udah aku bagi dua biar nanti garisnya jelas. Kesalahan yang pertama adalah pemilihan complexion. Jadi banyak di antara kalian yang mungkin kiblatnya itu adalah make up ala Korea, pengen kelihatan putih, atau bahkan memang kulitnya selalu matang, tapi aku tuh pengen banget jadi putih, sehingga kalian menganggap memilih complexion itu harus dengan shades yang lebih putih supaya kulitnya jadi putih. Sebenarnya teknik ini bisa aja dipakai sih kalau misalnya kalian punya tekniknya atau badan kalian juga putih, karena yang jadi masalah itu adalah saat leher sama pipi ini warnanya beda atau sama tangan kontras, itu jadi rada kurang oke ya. Nah, ini aku akan tunjukin dulu kesalahan yang sering dilakukan pada saat pakai complexion. Yang pertama adalah pakai complexion yang warnanya terlalu terang karena kalian tuh pengen kulit kalian jadi lebih putih. Sebenarnya bukan itu sih menurut aku ya solusinya. Nih, ini complexionnya putih banget. Tuh. Cuman untungnya complexion yang aku punya ini undertone-nya masih agak ke yellow sih. Tapi ya tetap aja, kalian juga harus memperhatikan gimana caranya milih shades yang sesuai untuk kulit wajah kalian. Ini padahal aku pakainya tipis-tipis loh, tapi karena warna shades-nya itu nggak masuk di kulit wajah aku, terlalu terang, makanya dia hasilnya tuh jadi terang banget kan. Oke, jadi ini tuh warnanya sangat-sangat terlalu putih. Nah, mungkin ada di antara kalian yang memang kiblatnya tuh pengen banget punya kulit wajah yang putih, tapi bukan ini solusinya. Karena ini tuh nanti ngaruh banget. Lihat deh, lehernya sama pipinya itu warnanya nggak sama. Atau misalnya kalian beranggapan, tapi aku pakai hijab kak, lehernya nggak kelihatan. Coba disebelahin sama tangannya. Dan somehow biasanya sih kurang bagus, tapi balik lagi itu ke selera. Tapi ini aku akan nunjukin sama kalian gimana sih biasanya kalau aku make upan biar hasilnya tetap oke. Nah, ini step yang suka aku pakai kalau misalnya aku mau make upan. Aku akan milih complexion yang warnanya memang sama kayak warna kulit wajah aku. Kalaupun dia lebih cerah, tapi dia tuh nggak akan jauh banget warnanya. Jadi cuman akan memberikan efek fresh aja, dan aku akan make sure kalau si complexionnya itu undertone-nya harus kuning, karena undertone kulit aku kan kuning ya, biar nggak terlalu jomplang. Ini pakai produknya sama-sama sedikit.
Sama-sama di blend dengan beauty sponge yang sama. Jadi tidak ada alasan, wah yang itu mah curang dipakainya dikit. Enggak. Beauty sponge-nya bahkan masih sama pakai yang tadi ya. Ini lebih cerah sih daripada warna kulit wajah aku. Tapi masih oke dibandingin ini yang putih banget tuh. Kelihatan kan bedanya? Yang ini hasilnya tuh jadi kayak lebih flawless, lebih natural, dan lebih kayak kulit aku sesungguhnya, nggak terlalu dempul banget. Tapi kalian perhatiin yang ini tuh jadi kayak numpang banget, dan kulit kita tuh lebih ke abu-abu. Jadi kayak kulitnya tuh nggak kelihatan sehat. Nah, ini adalah kesalahan yang paling pertama, yang paling sering aku lihat dilakukan sama orang yang bermake up. Jadi kuncinya cari complexion yang warnanya paling mendekati sama kulit wajah kalian. Ini agak hujan, tapi semoga suaranya nggak terlalu ganggu ya. Nah, jadi ini hasil yang biasanya aku suka, lebih suka kayak gini, walaupun kelihatannya kayak kuning atau nggak putih. Tapi ini memang kulit aku yang aslinya tuh kayak gini gitu, dan aku lebih suka daripada terlihat kayak gini jadi kayak abu-abu, dan menurut aku kurang bagus. Nah, kesalahan kedua yang sering dilakukan adalah pemilihan si eyebrow. Ini bukan salah pensil alisnya, tapi biasanya yang kurang oke itu pemilihan shades warnanya dan juga cara penggunaannya. Nah, ini biasanya yang dilakukan sama orang-orang. Mereka nggak merhatiin warna rambut mereka apa, tapi langsung pakai si eyebrow-nya. Jadi kalau misalnya kalian milih eyebrow pensil, kalian perhatiin dulu rambut kalian tuh warnanya apakah coklat, apakah lebih ke abu-abu, karena kan suka banyak juga ya orang yang warnain rambutnya. Nah, kalau aku biasanya lebih prefer ke warna coklat, atau kadang juga suka aku mix antara coklat dan abu. Tapi banyak orang yang kayak belum apa-apa langsung alisnya hitam aja. Dan kesalahan yang sering dilakukan juga adalah pakai alisnya tuh terlalu tebal. Ini balik lagi ke selera. Kalau kalian memang tipe orang yang suka pakai alis tebal, ya go for it, nggak apa-apa. Nah, biasanya kesalahannya itu adalah alisnya nggak ngikutin jalur alis natural. Biasanya bikin alisnya langsung gini tuh, langsung naik. Nah, terus ditebelin dari depannya, langsung ngikutin ke belakang dan langsung diarsir sampai ke depan. Nah, biasanya tuh kayak gini. Oke, nah kesalahannya itu adalah sampai tengah ujung tuh masih ditebelin kayak gini. Ya, sebenarnya seperti yang aku bilang, ini selera. Kalau kalian memang sukanya kayak gini, nggak masalah. Tapi kalau aku sih lebih suka alis yang agak lebih ke tipis aja. Biasanya langkah yang aku lakukan, aku sisir dulu supaya si alis aku tuh jelas gitu ya alurnya kayak gimana. Kalau aku udah tahu alurnya kayak gimana, baru aku ngikutin alur natural dari si alisnya. Kenapa? Karena setiap orang itu bentuk mukanya beda-beda. Dulu aku obses banget, alis tuh pengennya bentuknya kayak gini nih. Karena menurut aku kalau orang alisnya kayak gini tuh kayak lebih seksi gitu ya. Tapi setelah aku belajar make up sama beberapa MUA, dijelasin bahwa setiap orang itu si make upnya tuh beda-beda karena mengikuti bentuk mukanya gitu. Salah satunya adalah alis. Biasanya kalau udah gini aku ngikutin aja dulu si alis belakangnya bentuknya gimana. Dan biasanya tipis-tipis aja. Oke. Nah, kalau udah aku majuin lagi ke depan, tipis-tipis. Dan yang bagian depannya tuh bener-bener kayak diarsir doang. Udah. Gitu doang. Ini aku pakai pensil alis yang warnanya abu-abu. Kalau bawahnya rada kurang rapih, kalian bisa rapihin pakai concealer. Rapihin aja bawahnya. Tarik ke bawah. Alis aku tuh memang nggak bisa bentuknya terlalu naik gini. Kecuali kalau memang aku niat di thread lift ya. Tapi kalau enggak, itu nanti bentuknya justru akan aneh ke si mukanya. Makanya kalau misalnya kalian make up itu penting banget mengenal muka sendiri. Jadi jangan asal-asalan ikut-ikutan tren atau asal-asalan orang pakainya gimana ya diikuti. Nah,
Ini aja aku bisa ngebedain, aku langsung lebih suka pakai alis yang ini karena menurut aku lebih natural, lebih kelihatan ringan gitu ya di mukanya. Ini kesalahan yang kedua, berikutnya kita akan move on ke kesalahan yang ketiga. Oke, kesalahan yang ketiga adalah eyeshadow. Biasanya kesalahan orang itu adalah karena mereka ngelihat, oh make upnya mau nuansa coklat, ya udah aku cari aja deh eyeshadow warna coklat, langsung aku pakein. Kayak ini nih, langsung aja hajar pakai warna coklat ini dan ini. Dan aku banyak menemukan make up yang kayak gini. Jadi hasilnya tuh kurang natural. Nih aku contohin ya. Langsung mainannya tuh warna coklat, terus warnanya banyak, terus di blend. Terus udah, di blendnya tuh cuman bener-bener kayak segini doang. Udah. Kalaupun kayak mau dirapihin, kayak udah rapihinnya srep-srep gitu doang. Nah, padahal kalian tahu gak sih kalau make up aku bisa menghabiskan waktu sekitar 20 menit cuman untuk ngeblending eyeshadow, terutama kalau make upnya tuh make up yang serius banget, make up yang keondangan, atau bahkan aku nge-make upin orang. Saat ngeblending si eyeshadow itu adalah salah satu part yang paling penting. Nah biasanya orang tuh cuman gini doang, terus nggak di blend lagi, padahal harusnya di blend lagi, dan setelah itu mereka langsung pindah ke warna shimmer. Nah, mereka kasih shimmer di sini. Udah kayak gini. Sebenarnya ini nggak jelek banget sih, karena memang shimmernya cantik dan produknya bagus. Tapi kalau biasanya aku pakai eyeshadow dan kalian pengen si eyeshadownya hasilnya lebih bagus, kalian bisa start dengan warna yang lebih netral, yang muda. Kalian bisa pakein. Nih, dicampur aja. Baru setelah itu kalian pakai di area crease mata kalian. Terus kalau pakai eyeshadow itu mending tipis-tipis aja. Kenapa? Karena kalau kalian pakai eyeshadow tipis-tipis, nanti kalau misalnya eyeshadownya kurang, tinggal tambahin gampang. Gini aja, rapihin terus-terusan sampai dia tuh bener-bener kayak warnanya ngeblend dengan cantik. Nah, baru kalau misalnya udah, kita bisa tambahin warna yang lebih gelap, itu pun tipis-tipis aja. Nggak perlu pakai tebal-tebal, pakai di ujung luar, terus di blend langsung. Di blendnya ke arah tengah. Nah, ini tuh part yang memang cukup melelahkan gitu ya. Jadi, kalian tuh memang harus sabar kalau bikin eye makeup, jangan buru-buru. Nah, baru setelah itu tambahin shimmernya juga sedikit-sedikit, nggak usah langsung banyak, biar nggak beleberan. Terus kalau misalnya pakai eyeshadow itu jangan cuma dipakai di bagian atasnya aja, bawahnya juga kalian bisa tambahin biar si mata itu kelihatan lebih hidup. Kalian bisa bandingin kan bedanya yang ini sama yang ini. Nah, jadi ini adalah kesalahan ketiga yang sering dilakukan sehingga make upnya jadi nggak maksimal. Kalian bisa bandingin hasil make up yang ini dengan make up yang ini. Ini aja langsung kelihatan kayak beda orang kan sebenarnya. Nah, kita akan lanjutin ke kesalahan yang keempat. Oke, kesalahan yang keempat ini lumayan banyak dilakukan sama orang yang suka make up, yaitu saat menggunakan eyeliner. Biasanya orang tuh lebih suka pakai eyeliner di bagian atas mata, terus setelah itu udah. Nah, ini aku mau bikin dulu kesalahan yang sering dilakukan. Yang pertama, di area tight line-nya nggak dipakein eyeliner, terus pakai eyeliner itu nggak lurus, tapi biasanya pakainya tuh dari ujung, terus bentuknya tuh gini. Nah gini. Atau biasanya pakainya terlalu tebal. Naik ke atas sehingga nutupin si bulu mata nanti akhirnya. Tuh, biasanya tuh kayak gini. Jadi si mata tuh jadi kurang bagus sih menurut aku dengan ending yang kayak Nike gini tuh, cuing gitu. Nah, sedangkan di sini tuh dibikin tebal biasanya.
Aduh, ini kenapa sih tiba-tiba mic-nya mati? Ya pokoknya intinya kalau kalian pakai eyeliner, pakein dulu di tight line bagian dalam mata kayak gini nih. Karena mata aku belok, jadi aku nggak perlu narik si bagian matanya. Tapi kalau misalnya mata kalian kecil, tarik mata kalian pakai tangan yang satunya. Step ini tuh penting banget supaya si garis matanya tuh lebih jelas ya. Kalau misalnya yang bagian tight line-nya tadi udah, bisa lanjutin pakai eyeliner. Kalau misalnya eyeliner itu ngikutin garis mata kalian, tuh, terus ditarik aja. Dan di bagian atasnya itu jangan terlalu tebel. Kalau bisa tuh setipis mungkin ngikutin garis bulu mata kalian. Jadi sedekat mungkin sama bulu mata kalian. Tuh, kelihatan kan bedanya? Kenapa? Nah, tujuannya kalau nanti kalian pakai maskara, eyelinernya tuh nggak akan menutup si maskara, terus si eyelid mata kita tuh tetap kelihatan jelas tuh. Kalian lihat deh, mata aku tuh jadi kelihatan lebih membelalak gitu ya kalau misalnya si eyelinernya nggak terlalu tebal. Nah, untuk eyeliner udah sih gitu, dan pesan aku kalau kalian mau bikin wing liner nggak perlu terlalu apa sih kayak tanda Nike gitu, kecuali memang kalian mau pakai bulu mata palsu. Tapi ini aku rencananya memang mau pakai maskara aja. Sekarang kita akan ke kesalahan yang kelima, yang terakhir. Kesalahan yang kelima yang sering dilakukan adalah penggunaan blush on. Nah, biasanya kalau misalnya kalian tuh pakai blush on kayak gini ya, ini blush onnya, ini brushnya, langsung aja, terus tanpa ngelihat bentuk muka langsung di tuh, pengennya tuh kelihatan merona, atau misalnya pengen langsung blush on the mom tapi pakainya langsung banyak. Ini menjadi problem juga karena kalian lihat deh, ini tuh jadi akumulasi karena si complexionnya warnanya terlalu putih dengan alis yang terlalu tegas. Jadi begitu pakai blush on kayak gini juga jadinya tuh kayak lebih berantakan. Aku akan pakai brush yang sama, cuman cara penggunaannya beda. Jadi kalau kalian pakai blush on, diusahakan startnya di sini nih. Nih, di sini. Dan pakainya tuh segini doang nih ya, perhatiin. Bahkan dipukulin lagi. Tuh. Terus pakainya di tap-tap aja. Lalu kalian tim yang make upnya pengen kelihatan, aduh kak nggak kelihatan, masih kurang fresh gitu. Gampang. Tambahin, tapi jangan langsung banyak-banyak. Nah, tambahinnya gini aja, berproses. Mendingan kalian mengulang hal yang sama selama 5 kali daripada kalian langsung pakai cara tadi, main templok-templok dan hasilnya jadi berantakan. Tuh, ini udah mulai kelihatan kan? Nah, udah. Tuh. Dan aku tambahin tips sedikit lagi, kalau ternyata, aduh blush on-nya ternyata too much nih, terlalu. Nah, pakai brush yang powder, kasih powder sedikit, giniin. Tuh, lihat deh bedanya. Kalian lebih suka yang mana? Nah, ayo ngaku, kalian biasanya melakukan kesalahan yang mana nih di saat make upan? Tulis dong di kolom komentar kalau kalian make upan tuh kalian tim yang ini atau masih tim yang ini. Sebenarnya make up sih selera, terserah kalian. Tapi kalau aku pribadi, kalau make upan aku lebih suka hasilnya kayak gini karena kelihatannya aku lebih fresh juga, lebih ringan, nggak terlalu ketebelan make up. Dan kalau di foto ini hasilnya bagus banget nih.